Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas cerita tentang biografi Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo, Ayahanda Joko Tingkir. Kiai Ageng Pengging lahir sekitar tahun 1473 dan terlahir dengan nama Raden Kebo Kenanga. Beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya kelima dari Permaisuri Putri Campa yang mempunyai putri dan diberi nama Ratu Pembayun. Dan ayah beliau adalah Prabu Handayadiningrat, raja dari Pengging Pajang. Dari pernikahan dengan adik Kiai Ageng Tingkir dan dikaruniai putra, yaitu Kiai Mas Karabet atau Joko Tingkir atau Hadiwijoyo. Jika diambil dari garis keturunan, kakek beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya kelima, Bahre Kertabumi, dengan silsilah sebagai berikut. Yang pertama, Prabu Brawijaya kelima Bahre Kertabumi. Kedua, Ratu Pembayun. Ketiga, Raden Kebo Kenongo. Jika diambil dari garis keturunan, ayah beliau masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan silsilah sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ja'far Shadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidihi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Asy-Syaid Ubaidillah bin Asy-Syaid Alwi bin Asy-Syaid Muhammad bin Asy-Syaid Alwi bin Asy-Syaid Ali Khali Kasam bin Asy-Syaid Muhammad Sahib Mirbat bin Asy-Syaid Alwi Amil Fakih bin Asy-Syaid Abdul Malik Asmatakhan bin Asy-Syaid Abdullah bin Asy-Syaid Ahmad Jalaluddin bin Asy-Syaid Husain Jamaluddin bin Syaid Muhammad Kabungsuan atau Pangeran Handayadiningrat atau Joko Segoro, berputra Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo. Kiai Ageng Pengging diperkirakan wafat sekitar tahun 1518 Masehi dan dimakamkan di kawasan Pengging, Desa Cembung, Banjudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Guru-guru Kiai Ageng Pengging yaitu Prabu Handayadiningrat, Prabu Brawijaya kelima, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar. Penerus Kiai Ageng Pengging, Raden Mas Karabet atau Joko Tingkir. Kisah orang tua Kiai Ageng Pengging. Prabu Brawijaya kelima Bahre Kertabumi mempunyai putri yang bernama Ratu Pembayun dari Permaisuri Putri Campa, yang kemudian dinikahkan dengan Ratu Pajang Pengging yang bernama Sri Handayadiningrat. Beliau adalah raja yang sakti juga, seorang panglima di medan laga. Menurut catatan, banyak ratu-ratu seberang yang ditaklukkan. Banyak daerah-daerah berlindung pada Prabu Handayadiningrat karena kesaktiannya.
Prabu Hadayadiningrat ketika masih muda gemar sekali berperang. Raja Bali bernama Prabu Kalagerjita dari negara Bali Agung tak mengakui kekuasaan Sri Narendra Brawijaya Majapahit. 3 tahun sudah, Raja Bali Agung tak menghaturkan upeti ke Majapahit. Raja Bali Agung Prabu Kalagerjita berusaha mencari dan meminta bantuan pada negara lain untuk menyerang Majapahit. Konon prajurit sejumlah 3 leksa. 1 leksa yaitu 10.000, 3 leksa yaitu 30.000 dikerahkan untuk memukul negara Blambangan. Prajurit negara Bali Agung unggul para adipati Brangwetan dibikin tunduk olehnya. Waktu itu orang-orang Bali sedang mujur nasibnya, selalu unggul dalam peperangan. Sebaliknya prajurit-prajurit Jawa nasibnya sedang sial. Mereka kalah dalam peperangan. Ketika pasukan-pasukan dari Bali menyerang ke arah barat, prajurit-prajurit Majapahit yang bertempur melawannya banyak yang dikalahkan oleh prajurit-prajurit dari Bali. Waktu itu Raja Majapahit Prabu Brawijaya sangat kesal, memikirkan tentang kekalahan Wadyabala Majapahit menghadapi orang-orang dari Bali Agung beserta sekutu-sekutunya. Konon, Sri Brawijaya mengadakan sayembara yang berbunyi, siapa saja yang dapat membantu Kesultanan Negara Majapahit dapat mengalahkan musuh dari negara Bali Agung dan sekutu-sekutunya, maka akan diambil mantu oleh Raja Majapahit, yaitu Sang Prabu Brawijaya. Dia akan dijodohkan dengan putri raja yang sulung. Konon sudah sayembara diumumkan. Banyak raja-raja yang berusaha membantu dalam peperangan melawan Raja Bali Agung. Maksudnya tak lain mengharapkan dapat dijodohkan dengan putri Prabu Brawijaya yang sulung tadi. Kecantikannya sang putri memang bagaikan Dewi Supraba. Konon, Sri Hadayaningrat dari Pajang Pengginglah yang memasuki sayembara Raja Majapahit menang dalam peperangannya. Akhirnya, Raja Bali menyerah kalah. Dilanjutkan pula Sri Hadayaningrat pergi ke timur untuk menaklukkan Pulau Sumbawa, Pulau Praguwa, Pulau Celebes, Pulau Ternate, Manila, Pulau Borneo. Rajanya menyerah, tunduk pada Sri Hadayaningrat termasuk seluruh kawasan daerah jajahannya. Sri Hadayaningrat ke pulau yang besar dan memanjang, bernama Pulau Sumatera. Rajanya pun dapat dikalahkannya. Konon, Sri Hadayaningrat telah melebarkan jajahan Majapahit hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Kesemuanya pun tunduk menyerah pada Majapahit. Ratu Pembayun mempunyai adik lelaki bernama Sang Lembu Peteng. Tampan rupawan, Sang Lembu Peteng tinggal sebagai adipati di Mandura. Dan adik putri yang cantik jelita bernama Ratu Masrara, yang sampai akhir hayatnya mengabdi di Pengging Pajang. Konon Raja Panjang Pengginglah Sri Hadayaningrat wafat dan meninggalkan putra 2 orang lelaki. Yang sulung bernama Raden Kebokaninggoro pada tahun 1472 Masehi dan yang bungsu bernama Raden Kebokenongo pada tahun 1473 Masehi. Atas kehendak kakeknya, kedua putra Sri Hadayaningrat tidak diangkat menjadi ratu. Namun Pengging Pajang yang semula bentuk kerajaan diubah kedudukannya menjadi sebuah kadipaten. Dibagi 2 untuk para putra Sri Hadayaningrat, dinamakan Pengging Tua dan Pengging Muda. Kedua putra tadi selalu masih diasuh oleh ibundanya, Permaisuri Raja Hadayaningrat. Tak selang beberapa lama, Ibunda Permaisuri Hadayaningrat meninggal dunia. Jadilah Raden Kebokaninggoro
dan Raden Kebo Kenanga yatim piatu yang tak mempunyai ibu dan bapak lagi. Karena kejadian ini, kakaknya Prabu Brawijaya menghendaki kedua cucunya untuk dibawa ke Majapahit. Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Kaninggoro dianggap oleh Prabu Brawijaya seperti putra mereka sendiri. Kasih sayang tertumpah kepada mereka, apalagi permaisuri raja. Kanjeng Ratu Andrawati sangat menyayangi mereka. Raja dan permaisuri seperti ayah dan ibu bagi mereka. Kerajaan Pancang Pengging setelah diubah kedudukannya menjadi kabupaten, diserahkan kepada para kesatria dan para sentana Raja Dayadiningrat. Diurus pula oleh para mantri yang bijaksana, tak ubahnya bagaikan cara menata pemerintahan pada waktu Raja Dayadiningrat dahulu. Konon, pada waktu Prabu Brawijaya Muksa lolos dari kerajaan Majapahit, permaisuri Raja Ratu Andrawati tak menyertainya. Adapun Putri Andrawati sepeninggalan Raja Brawijaya hijrah menuju Ampel Gading yang terkenal diasuh oleh Sunan Ampel, dan satu lagi cucunya putra dari Sunan Ampel bernama Sinuhun Benak atau Sunan Bonang. Keduanya sebagai penyebar agama Islam yang besar, sebagai penganut agama Islam yang tekun dan berwibawa. Raden Brawijaya dahulu sebelum meloloskan diri dari kerajaan Majapahit untuk Muksa, meninggalkan pesan kepada permaisuri Kanjeng Ratu Antarwati bahwasanya sepeninggalan Prabu Brawijaya, hendaknya Kanjeng Ratu Andarwati tetap berada di Majapahit. Ditugaskan kepada Kanjeng Ratu Andarwati untuk tetap menjaga putra, cucu dan sentana Punggawa Majapahit. Ditekankan pula bahwasanya mereka diwajibkan memeluk agama Islam, agama suci dan luhur itu. Karena bagi Prabu Brawijaya tak ada bedanya Buddha dan agama Islam itu. Sebab pada diri Prabu Brawijaya sebenarnya sudah Islam. Sang Prabu Brawijaya telah mengenal apa hakikat menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Baginya tak akan ada kesulitan untuk menempuhnya, sebab beliau adalah seseorang yang bijaksana, berbudi leluhur, tahu apa yang dinamakan hakikat hukum, sangkan paran, yaitu manusia berasal dari Tuhan, kembali pula akhirnya ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya sang permaisuri Ratu Andarwati tinggal di tempat Sunan Bonang, atau disebut juga Prabu Anyakarsuma. Tak ketinggalan Raden Kebo Kaninggara dan Raden Kebo Kenango turut serta mengikuti Eyang Ratu Andarwati. Banyak pula cucu-cucu dari permaisuri Ratu Andarwati yang turut di Bonang, sebab sesungguhnya mereka sangat menghormati kepada Ratu Andarwati, apalagi Jeng Susuhan Benang Anyakarakusuma. Raden Kebo Kenongo dan adiknya Raden Kebo Kaninggoro masih saudara sepupu dengan Sunan Bonang. Tidak mustahil tali persaudaraan antara Sunan Bonang, Raden Kebo Kaninggoro dan Raden Kebo Kenongo sangat akrabnya. Selain itu, Adipati Mandura Lebu Petang pun bermukim di Benang, bersama-sama dengan saudara-saudaranya menuntut agama Islam. Selama di Benang, Adipati Madura sangat mengasihi kepada kedua kemenakannya, yaitu Raden Kebo Kenanga dan Raden Kebo Kaninggoro, apalagi dengan Sunan Bonang, karena masih keponakannya dengan Adipati Madura Lembu Petang, menantu Arya Pribin di Madura. Pesan lain Prabu Brawijaya kepada Ratu Andarwati bahwa sepeninggalan raja, hendaknya kerukunan tetap dibina antara trah Majapahit. Tidak mustahil jika antara keturunan-keturunan Majapahit terjalin keakraban yang mendalam sekali. Terbukti Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati mengasihi kepada raja, putra Majapahit Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Kaninggoro.
Tak ubahnya mereka memberikan bakti dan sayang kepada Prabu Brawijaya, Ratu Agung Majapahit. Tak beberapa lama, Ratu Dawarwati permaisuri Prabu Brawijaya mangkat dikarenakan sudah lanjut usianya. Jenazahnya dimakamkan di Karangkemuning. Banyak putra sentana keturunan Majapahit yang sedih karenanya. Mereka seakan-akan kehilangan pepundhen orang tua. Kemudian menyusul Sunan Bonang juga telah wafat. Jenazahnya dimakamkan di asrama Sunan Bonang, ditandai dengan sangkala Wisik Sukci Adining Bumi. Tahun Jawa 1445 atau tahun Masehi 1523. Digantikan oleh adiknya Sunan Derajat dengan gelar Wali Gos Kuta Brahma. Konon selang setengah tahun dari wafatnya Sunan Bonang, mangkat pula Adipati Madura Lembu Peteng. Jenazahnya yang dimakamkan di Karangkanjener terletak di bagian bawah makam Ibu Permaiswari. Putranya menggantikan sebagai Dipati Madura yang bernama Lembu Wara. Sepeninggalan Andarwati, Sunan Bonang dan pamandannya Adipati Lembu Peteng Mandura, Raden Kebo Kaninggoro dan Raden Kebo Kenongo merasa waktunya kembali ke Pengging. Sebab kedua-duanya ingin mengabdikan pada jalan kehidupannya masing-masing. Raden Kebo Kaninggoro memilih bermukim di Gunung Merapi, hidup sebagai seorang ajar, istri sebagai endang dan putra-putranya sebagai Mangguyu dan Jejegan. Kiai Ageng Pengging membuang semua ambisi politiknya dan strategi meraih kekuasaan yang agak berbeda. Karena itulah beliau tampil kiai yang soleh dan terpelajar, tidak lagi berkuasa sebagai bendera di atas bawahannya. Dia beralih sebagai empu bagi santri-santrinya. Beliau adalah kiai dari pesantren Pengging, seorang empu yang rendah hati, yang menolak penghormatan dan sanggup bergabung dengan pengikut-pengikutnya untuk bekerja di bawah sawah dan ladang, tapi tetap memiliki 3.000 tentara pengikut dan termasuk di dalamnya adalah 700 santri inti. Raden Kebo Kenongo memilih kehidupannya sebagai layaknya seorang santri. Tak diinginkannya hidup selayaknya seorang raja putra Pengging. Seluruh penduduk Pengging dalam pemimpinan Raden Kebo Kenongo sangat maju ibadahnya, tekun dalam mendalami agama. Demikian pula putra santana Pengging tak ketinggalan. Kesemuanya melakukan ibadah agama Islam. Sehari-hari yang mereka lakukan hanya beribadah. Setelah bersembayang, pergilah ke sawah atau ke ladang. Ada seorang waliullah sakti bernama Syekh Siti Jenar, Susuhunan di Lembah Bang. Terkenal seorang ahli laku tapa brata, memiliki segala ilmu tinggi, ahli rasa dan tak akan terkocak ataupun keliru dalam membedakan rasa manisnya gula dan bukan gula. Seorang pertapa yang memiliki ilmu yang sempurna dalam penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau tahu dalam penghayatan kehidupannya, dalam menjalankan ibadah agama, mana ada dan mana tiada, dan memahami tentang ajaran, menunggaling Kawula dan Gusti, juga awal dari ada dan akhir dari ada. Singkat kata, Syekh Siti Jenar adalah seorang yang tahu apa yang akan terjadi. Seseorang yang bersifat terbuka dalam sikap dan hatinya maupun dasar-dasar penghayatan hidupnya. Seorang waliullah sakti yang sudah tanpa aling-aling atau penghalang lagi, memiliki ilmu mampu tak kena pati, sempurna dalam pelepasan diri, mendalami sedalam-dalamnya akan ilmu kesempurnaan hidup atau kemuksaan diri. Kiai Ageng Pengging menerima kedatangan waliullah Syekh Siti Jenar dengan segala kerendahan hati dan keterbukaannya. Lama Syekh Siti Jenar bermukim di Pengging. Kiai Ageng Pengging berguru kepada waliullah tadi. Segala ilmu yang dimiliki oleh waliullah Syekh Siti Jenar
diberikan pada Kiai Ageng Pengging. Singkat cerita, tak ada ilmu yang tidak diajarkan padanya. Sekarang, Ki Ageng Penggir hampir setara ilmunya dengan Syekh Siti Jenar. Beliau adalah muridnya kesayangannya dan terkasih. Setelah menetap lama di Pengging, pulanglah Syekh Siti Jenar ke tempat tinggalnya, kembali ke daerah Lembah Abang atau Siti Jenar. Konon selain Kiai Ageng Pengging, sahabat-sahabat beliau sejumlah 4 orang turut berguru pula pada Waliullah Syekh Siti Jenar. Mereka adalah Kiai Gede Banyu Biru, Kiai Gede Getasaji, Kiai Gede Balak, Kiai Gede Butuh, Kiai Gede Ngerang, Kiai Gede Jati, Kiai Gede Tingkayari, Kiai Gede Patulana, Kiai Gede Pringapus, Kiai Gede Ngganggas, Kiai Gede Wanalapa, Kiai Gede Paladadi, Kiai Gede Ngambat, Kiai Gede Karangwaru, Kiai Gede Babatan, Kiai Gede Wanatara, Kiai Gede Macasata, Kiai Gede Tambakbaya, Kiai Gede Bakilan, Kiai Gede Tembalan, Kiai Gede Karanggayam, Kiai Gede Selandaka, Kiai Gede Purwasada, Kiai Gede Kebokan, Kiai Gede Kenalas, Kiai Gede Waturane, Kiai Gede Tarutu, Kiai Gede Pataruman, Kiai Gede Banyuwangi, Kiai Gede Puma, Kiai Gede Wanasaba, Kiai Gede Kare, Kiai Gede Kegulu, Kiai Gede Candi di Gunung Pragota, Kiai Gede Adibaya, Kiai Gede Karungrungan, Kiai Gede Jatingali, Kiai Gede Wanadadi, Kiai Gede Tambangan, Kiai Gede Ngampuhan, Kiai Gede Bangsari Panengah. Ke-40 sahabat seilmu dan seperguruan tadi mengikrarikan persaudaraan dengan Kiai Ageng Pengging. Semakin kokoh dan akrab persahabatannya antara Pengging dan daerah-daerah yang dikuasai oleh sahabat-sahabatnya tadi. Ketika Syekh Siti Jenar kembali ke padepokannya, Kiai Ageng Pengging turut mengantarkannya beserta ke-40 sahabat-sahabatnya. Kiai Ageng Pengging dalam ke-40 sahabat-sahabatnya menatap di kediaman Syekh Siti Jenar lumayan lama sambil mempelajari dan memperdalam beragam ilmu. Aneka permasalahan kehidupan yang selalu dibahas dengan Syekh Siti Jenar. Sampai akhirnya dirasa cukup beliau menuntut ilmu kepada Syekh Siti Jenar. Kiai Ageng Pengging memohon pamit bersama-sama ke-40 sahabatnya. Kiai Ageng Pengging bersama-sama sahabatnya sejumlah 17 bersama-sama pula dalam satu rombongan, dan selebihnya balik menuju tempat tinggalnya masing-masing. Sultan Demak Bintoro pertama yang baru dilantik sangat disayangi oleh para wali agung, para santri, sentana, punggawa, dan mantri sangat menghormatinya. Namun selama menduduki tahtanya, hatinya selalu resah sebab tersiar berita bahwasanya kedua putra kakaknya, Raja Putra Pengging, lama sudah tidak sowan atau menghadap ke Demak. Apalagi berita yang meyakinkan telah diterimanya bahwa keduanya selama menatap kembali ke Pengging sudah meninggalkan adat kehidupannya sebagai kesatria. Mereka meleburi diri sebagai rakyat biasa dan beralih dalam tata cara kehidupan seorang santri. Tidak mustahil seluruh Pengging pun berubah. Banyak pula surau tempat-tempat menjalankan ibadah agama. Keresahan Sultan Demak Bintoro pertama tadi malah menjadi-jadi. Timbullah kecemasan, jangan-jangan keduanya akan melawan Demak. Untuk menghilangkan keraguannya, maka diutuslah duta menuju ke Pengging dengan maksud kedua raja putra tadi diminta datang ke Demak. Sultan Demak Bintoro pertama ingin membahas sesuatu dengan mereka. Keempat duta tersebut berangkat dan sampailah mereka di Pengging.
Duta Bintara melapor kepada Kiai Ageng Pengging bahwasanya Sultan Demak Bintoro menginginkan bertemu dengan Raja para Putra Pengging di Demak. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, yang tak lain Sultan Demak Bintoro pertama menghendaki para raja putra tadi menghadap ke Demak. Jawaban diberikan kepada duta 4 orang tadi. Saudara-saudara duta Sultan Demak Bintoro pertama, sudahilah kiranya saudara-saudaraku melapor pada Sultan Bintara bahwasanya sekarang aku belum bisa menghadap, sebab hatiku masih susah memikirkan kepergian kakekku, Raden Kebo Kaninggoro. Kakang pergi tak tahu kemana yang dituju, malah beserta istri dan putranya. Tak satu pun dari kawulonya yang mengiringi kepergiannya. Lama sudah ku cari-cari, namun hasilnya nihil, tak kutemui kakakku itu. Akan halnya aku sendiri, untuk waktu ini belum bisa memenuhi permintaan Sultan Demak Bintoro pertama untuk menghadapnya. Namun kujanjikan manakala kakakku telah pulang, aku bersama-sama dengan Raden Kebo Kaninggoro akan menghadap Sultan Demak Bintoro pertama di Demak. Itu pesanku pada kalian semua. Dan sekarang pulanglah. Keempat duta setelah menerima jawaban dan pesan Kiai Ageng Pengging bermohon diri untuk pulang ke Demak. Di hadapan Sultan Demak Bintoro pertama, keempat duta melapor dari awal sampai akhir. Sultan Demak Bintoro pertama menerima laporan-laporan para duta dengan penuh perhatian. Setelah meninggalnya Syekh Siti Jenar, murid-murid beliau berduka sangat dalam, seakan-akan mereka ditinggal orang tuanya. Sebab Syekh Siti Jenar selain sebagai guru, di hati mereka tak ubahnya bagaikan orang tua sendiri. Sedih bagaikan anak yatim piatu yang ditinggal kedua orang tuanya. Yang tertinggal hanyalah kenangan kasih sayang Syekh Siti Jenar saja, yang sangat dalam menjangkau di lubuk hati mereka. Sehingga mereka seakan-akan turut merasakan penderitaannya maupun kemuliaannya. Setelah peristiwa Syekh Siti Jenar, teringat akan janji saudara sepenuhnya Kiai Ageng Pengging yang berjanji apabila kakaknya yang bernama Raden Kebo Kaninggoro telah kembali dari perantauannya, aku akan bersama-sama menghadap ke Sultan Demak Bintoro pertama. Satu waktu yang cukup panjang untuk menantinya, maka Sultan mengutus 8 orang mantri diberi tugas untuk menyampaikan sepucuk surat Sultan kepada Kiai Ageng Pengging. Setelah jelas perintah Sultan berangkat ke 8 mantri utusan tadi menuju ke Pengging. Sampailah sudah ke 8 utusan Sultan di Pengging. Kiai Ageng menerima sepucuk surat dari duta dan segera dibacanya isi surat itu. Isi surat itu dari awal sampai akhir kata demi kata telah dipahami kesemuanya oleh Kiai Ageng Pengging. Bertanyalah Kiai Ageng Pengging pada duta Demak, "Mantri, selain surat ini, adakah pesan-pesan dari Sultan Demak Bintoro pertama yang dititipkan padamu?" Mantri duta menjawab, "Kiai, ada pesan yang dititipkan pada kami. Manakala Kiai Ageng Pengging berkehendak untuk pergi ke Demak, kami diperintahkan untuk mengawal Kiai Ageng. Untuk itu kami siap sedia menerima perintah Kiai Ageng. Bagaimana kehendak Kiai Ageng?" Segera Kiai Ageng Pengging menjawabnya, "Baiklah, namun kurasakan beristirahat dahulu, barang 2 hari di Pengging." Kedelapan mantri duta tadi dengan senang hati menuruti permintaan Kiai Ageng Pengging. Tempat tinggal, makan, dan minum memenuhi mereka selama 2 hari berada di Pengging. Busana yang baik-baik diberikan kepada mereka. Kedelapan mantri duta berpikir tentu berhasil tugas mereka membawa Kiai Ageng Pengging ke Demak. Mereka bersukacita dalam hatinya. 2 hari telah berlalu, berarti Kiai Ageng Pengging telah mempersiapkan jawabannya kepada Sultan. Hari ketiga selesai sudah apa yang akan menjadi jawabannya.
kepada Sultan Demak Bintoro pertama nantinya. Pagi hari ketiganya, Kiai Ageng Pengging berkenan memanggil ke-8 mantri Duta Demak Bintoro. Mereka duduk berjejer-jejer di peringati dalam Pengging, menghadap Kiai Ageng Pengging. Mantri Duta, terimalah surat jawabanku ini kepada Sultan Demak Bintoro. Hendaknya kau haturkan. Diterimanya surat jawaban itu, dan 8 mantri duta segera bermohon diri untuk kembali ke Demak Bintoro. Pesan yang akan diberikan pada mereka, sampaikan kepada sang raja, manakala waktunya telah datang dan atas kehendak yang maha kuasa, saya akan berkunjung ke Demak, dan sampaikan pula kepada Sri Sultan. Saya sekarang ini dalam keadaan berkabung dengan wafatnya guru kami Pangeran Sesiti Jenar. 8 menteri duta telah datang di Demak. Segera surat diaturkan kepada Sultan Demak Bintoro akan halnya isi dan maksud surat Kiai Ageng Pengging. Sultan Demak Bintoro telah memahaminya. Sekali lagi surat dari Pengging dibacanya, dipahami dengan hati-hati. Sultan Demak Bintoro selesai membaca sekali lagi surat dari Pengging tadi, bertanya kepada mantri duta, adakah dari Kakanda Raden Kebokenang menitipkan pesan-pesan lainnya pada kalian? Mantri duta menjawabnya, Yang mulia, ada juga pesan beliau yang dititipkan kepada kami, bahwasanya Kiai Ageng Pengging masih ditimpa kemalangan. Kesusahannya yang dahulu belum reda, tertumpuk lagi datangnya kedukaan lainnya. Beliau sangat sedih bagaikan kehilangan orang tua. Kesedihan beliau tidak lain karena ditinggal kakak dan gurunya Syekh Siti Jenar. Sultan Demak Bintoro mengangguk-angguk kepadanya. Dalam hati bertanya-tanya. Akhirnya mantri duta ditanyai lagi. Coba jawablah pertanyaanku ini. Selama kalian 2 hari ada di Pengging, bagaimana tampak keadaan di sekitar kepenggingan itu? Bagaimana suasananya? Sepi atau ramai? Mantri duta menjawabnya satu persatu. Yang mulia Sunan Demak, keadaan dalam kepenggingan agaknya mengundang rahasia. Ada sesuatu yang disembunyikan. Masalahnya kalau tak diperhatikan dengan jeli, tidak akan dapat memahaminya. Kelihatan daerah Pengging itu sepi-sepi saja. Namun kalau diperhatikan dengan seksama, di dalam kesepiannya mengandung keramaian yang luar biasa. Jelasnya, kelihatannya sepi sebab Pengging bekas suatu kerajaan yang berubah kedudukannya menjadi kadipaten. Apalagi Kiai Ageng Pengging sekarang tidak mau memakai atau menjalani kehidupan seperti seorang leluhur, layaknya seorang adipati apalagi putra Raja Agung Hadayadiningrat. Kiai Ageng Pengging hidup selayak kawula dusun. Demikian juga para putra sentana kawula Pengging seluruhnya. Mereka hidup sebagai orang biasa. Hal itu sama saja dilakukan oleh semua warga Pengging, tak ada bedanya. Mereka kesemuanya meninggalkan kehidupan kesatria, bertingkah seperti orang dusun yang mereka kerjakan sehari-harinya. Sebab Kiai Ageng Pengging tak lagi mengadakan tata cara kesatria-kesatria. Tak ada lain yang menjadi kesukaan Kiai Ageng Pengging, kecuali bersemedi, tafakur berdoa, menjalankan tapa brata, dan sering menyendiri di tempat-tempat keramat dan yang sepi. Itulah yang mulia kalau dilihat. Suasana Pengging memang sepi, namun dalam kesepiannya ada sesuatu yang ramai juga. Tak dapat diungkiri lagi keadaan Pengging sekarang ini jauh lebih ramai dari dahulunya. Sebab banyak terdapat tempat menjalankan ibadah, banyak surau, langgar apalagi Pengging baru saja membangun sebuah masjid yang besar dan megah. Semua mulai dari Kiai Ageng Pengging sampai bawahannya semua tekun melakukan ibadah. Kiai Ageng Pengging tekun sekali mendalami agama Islam. Demikian pula para santri tak ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan menyebar luaskannya.
Akhirnya Dipengging terkenal dengan masyarakatnya yang tekun beragama. Tak lupa pekerjaan sehari-harinya mereka sebagai petani. Ada kalanya mereka ke sawah, berkebun, berladang. Dilihat dari sepintas selalu memang tak dapat dibedakan antara terah pembesar dan orang dusun. Namun di kedalaman Pengging sendiri terlihat tetap masih dirancang, seperti halnya rancangan seorang Raja Agung Sri Hadayaningrat dahulu. Segala upacara kebesaran Keraton Pengging tetap terpampang menghiasi pedalaman Keraton Pengging itu. Pusaka andalan Pengging dari Sri Hadayaningrat masih dirawat, berjajar rapi dan seluruh dihormati. Tertegun sejenak dahi berkerut, sambil mengincangkan alis Sultan Demak Bintoro, berkata dalam hatinya, "Ah, kalau demikian keadaannya Pengging sekarang ini, bukan mustahil Kakanda Kiai Ageng Pengging tentu mempunyai maksud-maksud tertentu." Pada waktu itu Kiai Ageng Pengging sedang dirundung duka yang mendalam setelah kehilangan kakak tercinta dan kehilangan guru yang disayangi Syekh Siti Jenar. Hatinya sudah bukan kepalang, tak ada lagi yang dikerjakannya kecuali berdoa dan bersemedi, mengurangi makan dan tidur. Kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu dipanjatkan doa-doa. Yang lebih menjadikan kesedihan bagi Kiai Ageng Pengging adalah sebuah dikaruniai putra. Konon dahulu putranya 4, ada lelaki ada pula yang perempuan. Semuanya meninggal saat masih muda. Itulah yang menjadi sebab Kiai Ageng Pengging sangat susah. Cita-citanya menginginkan anak lelaki yang berumur panjang, rupawan, mengerti akan segala ilmu, dan menjadi pangeranganing kawularga, yaitu pangeran tempat bernaung, berlindung tegasnya, yang akan merupakan tuntunan tauladan bagi keturunannya kelak. Pada suatu hari jatuh pada malam Jumat, ketika Kiai Ageng Pengging sedang melakukan semedinya. Waktu itu menunjukkan jam 3 pagi. Rasa kantuk sangat mengganggunya. Keadaan Kiai Ageng Pengging antara tidur dan berjaga, duduk bersemedi di tempat pemujaannya. Tak lama kemudian, terdengar suara memanggil-manggil. Ada suara namun tak tampak rupa. "Wahai Kiai Ageng Pengging, apa yang menjadi keinginanmu? Tuhan akan mengabulkannya. Kalau akan mempunyai anak lelaki yang panjang umurnya, rupawan, cahaya raut mukanya memancar terang bagaikan sinar matahari di kala mangsa Katri. Jatuh pada bulan dan tanggal antara 25 atau 20 Agustus sampai 18 September. Bijaksana berbudi leluhur. Dari kecil anak itu sudah teguh imamnya, perwira, perkasa dan sakti. Terkenal nantinya akan keterampilannya, sopan santun, berbudi leluhur. Namun keberaniannya luar biasa, sanggup jadi bebanten dari segala kesultanan, dan selalu unggul dalam peperangan. Kelak akan menjadi ratu di tanah Jawa. Dia pula besok yang ditakdirkan untuk menguasai bumi seluruh Jawa. Dia anakmu yang akan menjadi Ratu Agung, raja dari negara Pajang. Namun bukan kerajaanmu Pajang Pengging ini yang akan menjadi negara Pajang, kelak tempatnya di hutan di sebelah timur. Besok pula hutan itu kelak akan dibabati. Di situ akan berdiri Keraton Pajang, di mana beliau akan terus-menerus menjadi raja." Namun Kiai tidak mengalaminya, sebab sebelum itu terjadi Kiai Ageng akan muksa. Itu karena keinginan Kiai Ageng sendiri tidak menginginkan lagi untuk melihat dunia ini. Tiada tahun melihat kebatilan-kebatilan dari ulah manusia. Kau paksakan dirimu pulang ke Keraton Baka. Besok kalau sudah masanya kau akan kembali ke alam baka. Jalannya pun tersedia bagimu untuk muksa kembali ke alam suci. Ingatlah akan kata-kataku itu, pasti terjadi pada dirimu, sebab itu sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa.
Kiai Ageng Pengging tertegun, bertanya-tanya dalam hatinya, bangun dari keadaan antara tidur dan berjaga. Dalam hati tiada lain selalu bertanya-tanya. Diingat-ingat apa kata suara tadi. Dalam hati selalu bertanya-tanya. Tertegun dan yang dalam benaknya hanya memanjatkan doa puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan. Tiada lama kemudian istri Kiai Ageng Pengging mengandung sudah 4 bulan. Konon kakak ipar Kiai Ageng Pengging ialah Kiai Ageng Tinggir. Beliau telah mendengar kabar bahwa Sultan berkali-kali mengirim utusan ke Pengging untuk memanggil adiknya berkunjung ke Demak. Namun berulang kali utusan datang, tetap jawaban Kiai Ageng Pengging tak mau berkunjung ke Demak. Hari itu juga Kiai Ageng Tinggir memutuskan untuk pergi menemui adik iparnya tersebut. Bertemulah keduanya, dan setelah dipersilakan duduk, Kiai Ageng Tinggir segera memulai pertanyaannya. Adinda Kiai Ageng Pengging, bukankah Dinda dipanggil untuk menghadap Sultan Demak Bintoro di Demak? Mengapa pula Adinda tak mau berkunjung? Apakah sebabnya? Kiai Ageng Pengging dengan lemah lembut menjawab pertanyaan kakaknya Kiai Ageng Tinggir. Kakanda Kiai Ageng Tinggir, apa gunanya Dinda ini orang desa? Mengapa pula Sultan memanggilku? Apa pula gunanya aku ini bagi seorang sultan? Kiai Ageng Tinggir menyapanya. Adinda, mengapa enggan untuk memenuhi dawuh timbalan Sultan Demak Bintoro itu? Bagaimana pula nanti jadinya? Tidakkah Dinda mengakui bahwa Pengging dan Tinggir itu termasuk di bawah kekuasaan Demak? Setidaknya tanah Pengging yang kau diami ini bukanlah termasuk kekuasaan Demak. Bahkan Ratu Demak itu menguasai seluruh tanah Jawa. Bukankah demikian kenyataannya? Kiai Ageng Pengging menanggapinya dengan kata-kata yang lembut dan sareh. Kanda Kiai Ageng Tinggir, segala bumi ini tak ada lain yang memiliki dan menguasai kecuali Allah. Maksudnya apa memanggil orang dusun seperti Dinda? Dinda sesungguhnya bagaikan kelenting tempat masin. Dinda itu bagaimana pula masih juga terasa akan baunya, akan hilang. Dinda adalah cucu dari Raja Agung Majapahit Prabu Brawijaya. Lagi pula Dinda putra seorang prajurit perkasa, perwira, tangguh apalagi sakti. Tidak mustahil ayahanda diambil menantu oleh Prabu Brawijaya. Dirimu itu bagikan bau yang belum juga hilang. Andaikan bunga belum juga layu. Dan akhirnya Kiai Ageng Tinggir mohon diri. Dan itulah terakhir kali Kiai Ageng Pengging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian, Kiai Ageng Tinggir wafat. Ketika jenazah hendak dimandikan, Kiai Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya. Kakang Tinggir, anti nena sedelah maneh. Ingsun bakal nusul bebarengan nyebrang segala rahmat. Kakang Tinggir, tunggulah sebentar lagi. Aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih. Istri Kiai Ageng Pengging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu, sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra Kiai Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Pengging. Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah. Beberapa pembesar datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Kiai Ageng Butuh dan Kiai Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siwa Buddha dan Islam bercampur bersukaria menyambut kelahiran putra Kiai Ageng Pengging. Pertunjukan wayang beber. Wayang yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar. Beber artinya benteng. Wayang beber artinya wayang yang dibentangkan. Digelar hingga 7 malam. Kiai Ageng Pengging memberikan nama Mas Karebet kepada putranya. Karebet adalah nama lain dari wayang beber. Wayang karebet sama artinya dengan wayang beber. Kelak,
Maskarewet terkenal dengan nama Joko Tingkir. Setelah berhasil menjadi Sultan Pajang, lantas bergelar Sultan Adiwijaya atau Sultan Hadiwijaya. Kiai Ageng Pengging berkata semoga pemberian nama tersebut dapat membawa hikmat dan rahmat, dijauhkan dari penyakit. Pada malam ketujuh menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang hampir usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas dia meluncur dari atas langit, bergerak cepat, mengarah atap dalam agung di mana Maskarabet ada di dalam sana. Dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu geger. Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu. Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersuka cita menyambut kelahiran Maskarabet. Semua tamu pun sibuk memperkirakan cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu Andaro Kilat, atau cukup disebut Ndaru. Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon, atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan Andaru Kilat sudah bisa dipastikan kelak akan menjadi penguasa agung, menjadi seorang raja. Para ulama segera memerintahkan untuk segera merakit tumpeng sebagai sarana pelaksanaan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Kiai Ageng Pengging kelak untuk menjadi raja tanah Jawa. Sultan Demak Bintoro pertama pada suatu ketika berkenan mengumpulkan para ulama, Perdana Menteri, Patih dan Sunan Kudus beserta Kiai Ageng Wanapala. Sultan Demak Bintoro berkata kepada Kakang Wanalapa, Anda saya tugaskan untuk menemui Kiai Ageng Pengging. Tugas yang Anda jalankan menanyakan kepadanya mana yang akan dipilih dari dua pertanyaan yang kuajukan. Pilih salah satu. Kiai Ageng Pengging, milih siji ing jobo lan jero niro. Memilih di dalam atau memilih yang di luar. Kiai Wanolo bersedia diutus sebagai duta Sultan ke Pengging dan melapor. Sultan, segala perintah telah kami terima. Sebagai duta, tak ada lain tugas kami hanya menjalankan perintah atas nama Sultan. Baik Kakang Wanalapa, kerjakan dengan segera dan berangkatlah. Seru Sultan Demak Bintoro kepada Kiai Ageng Wanalapa. Berpamitlah Kiai Ageng Wanalapa di hadapan Sultan dan Sunan Kudus, lalu berangkat menuju ke Pengging. Kiai Ageng Wanalapa menyamar sebagai seorang santri, berangkat menuju Pengging. Sampailah sudah Kiai Ageng Wanalapa di Kepenggingan. Pada yang bertugas menyampaikan pesan ingin bertemu dengan Kiai Ageng Pengging. Pengomongan santri Pengging melapor kepada beliau bahwasanya ada utusan Demak seorang santri bernama Kiai Ageng Wanalapa. Kepada santri Pamongan diperintahkan untuk segera mempersilahkan Kiai Ageng Wanalapa menuju ke Sanggar Pelanggantan, tempat menjalankan ibadah. Masuklah Kiai Ageng Wanalapa ke Sanggar Kiai Ageng Pengging, yang telah menanti di ambang pintu segera diucapkan salam. Kiai Ageng Pengging membalas mengucapkan salam kepada Kiai Ageng Wanalapa. Keduanya duduk dengan tenang di sanggar sambil berjabat tangan. Kiai Ageng Wanalapa, kuucapkan selamat atas kedatangan Kiai di Pengging ini. Seru Kiai Ageng Pengging kepada Kiai Ageng Wanalapa. Kiai Ageng Pengging, saya mengucapkan terima kasih dan teriring selama sejahtera pada Kiai Ageng dan seluruh warga Pengging semuanya. Demikian balas Kiai Ageng Wanalapa. Dinda Kiai Ageng Wanalapa, tugas apa yang diberikan pada Dinda untuk datang menemui kandang Pengging ini? Kiai Ageng Wanalapa menerangkannya. Sultan Demak mengutus Dinda untuk menyampaikan kepada Kanda Kiai Ageng Pengging
memilih salah satu dari dua pertanyaannya. Permohonannya, sudilah Kanda Kiai Ageng Pengging memilihnya dengan tegas dan nyata. Kelewat ada dari ada, dan yang kosong kelewat kosong. Tidur sekali namun berjaga sepanjang masa. Sekali makan kenyang selamanya hayat di kandang badan, atau makan tiap sore namun masih juga merasa lapar tiap harinya. Silakan Kanda Kiai Ageng Pengging memilihnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sultan Demak Bintoro itu. Dinda ketahuilah, jika Dinda memilih yang ada dan menghendaki makan setiap harinya, ambillah negara Demak selagi Sultan Bintoro masih memegang kekuasaannya. Kiai Ageng Pengging menganggapinya. Dinda Kiai Ageng Wanalapa. Apa pula yang dikhawatirkan Sunan Demak Bintoro itu? Coba lihat Dinda, di Pengging ini ada apanya? Terheran-heran Kanda dibuatnya akan pertanyaan itu. Mengapa pula segala pertanyaan tadi agaknya bermuka dua? Setidaknya penuh dengan kecurigaan terhadap Pengging. Kiai, menurut hematku bukanlah seorang ratu dia menjadi khalifah Tuhan. Bukankah seorang ratu itu manusia yang paling sempurna? Dinda, bagiku tak ada pilihan, dan aku tidak memilih. Kalaupun aku memilih salah satu di antaranya, tiada guna bagiku. Adik Kiai Ageng Wanalapa, baiklah, tolong sampaikan pada Sultan Demak Bintoro bahwasanya aku tidak memilih. Kiai Ageng Wanalapa menjawab, Kanda, jawaban Kanda tidak meyakinkan bagiku. Nyatanya tidak memilih salah satu, atau mau menerima keduanya. Kalau demikian gagallah tugas Dinda. Tiada gunanya diutus menjadi duta Demak. Bagaimana nanti jadinya? Kiai Ageng Wanalapa segera meminta pamit dan menyelami Kiai Ageng Pengging. Adik Kiai Ageng Wanalapa, pesanku padamu tolong sampaikan pada Sultan Demak Bintoro bahwa pertanyaan dari Sultan Demak tadi kepadaku, aku tak ada pilihan keduanya. Terserah kepada Sultan Demak Bintoro yang akan menanggapi jawabanku itu. Sebab keduanya pun aku mau. Bagiku memilih itu suatu pantangan. Tiada guna bagiku hidup sebagai manusia di dunia ini. Kalaupun aku sampai memilih satu di antaranya. Sebab manusia itu tak berhendak memilih ataupun menolak. Demikian Kiai Ageng Wanalapa menerima pesan akhir dari Kiai Ageng Pengging. Segera laju kembali menuju ke Demak. Sampailah saudara Kiai Ageng Wanapala di Kesultanan Demak dan segera melapor pada Sultan Demak Bintoro. Waktu itu di Keraton Demak lengkap yang hadir. Para walinggung, para nayaga, pandito, tak ketinggalan para satria Demak turut menghadap di Paseban waktu itu. Kanjeng Sultan duduk di dampar yang berlaksan karapet yang sangat indah. Belakang raja para ampilan yang membawa alat-alat kebesaran Kesultanan Demak. Banyak dalang, arda walika, kacumas berjajar rapi dibawa oleh para perekan Demak. Suatu pemandangan yang lebih mempesona kelihatannya. Sunan Kudus berkata bahwa utusan ke Pengging Kiai Ageng Wanalapa telah datang untuk melapor. Segera Kiai Ageng Wanalapa menuju ke depan dan di hadapan Sultan Demak Bintoro mengaturkan sembah untuk kemudian melapor perihal hasil dari diutus ke Pengging. Perkenankanlah saya melapor ke hadapan Sultan Demak Bintoro. Tugas saya sebagai utusan Sultan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gagal, tidak berhasil, tidak ada salah satu yang dipilih, namun tidak menolak pula keduanya. Kiai Ageng Pengging tidak punya keinginan apa-apa. Keinginannya hanya satu, ingin berdiam diri di Pengging saja. Untuk itu, semoga Sultan Demak Bintoro menerimanya. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas gagalnya keinginan Sultan. Kepada Sunan Kudus, Sultan Demak Bintoro berkata, Sunan Kudus, pergilah sekarang juga ke Pengging. Bawalah wadia andalan sebanyak yang diperlukan.
Tugas Kanda hanya satu. Jika terbukti Kanda Kiai Ageng Pengging mempunyai maksud tertentu, paling tidak ada tanda-tanda akan berbuat merongrong kewibawaan Kesultanan Demak Bintoro. Jangan ragu-ragu untuk memberikan aturan sesuai dengan hukum, dalil, dan hadis. Sunan Kudus berkata sambil mengaturkan sembah permohonan diri untuk segera berangkat ke Pengging. Sang Prabu Demak kembali ke Kedaton. Para walingu, pandito, niyoko, pramera kembali ke tempatnya masing-masing. 7 orang andalan Demak yang kesemuanya menyamar sebagai santri menerima perintah dari Sunan Kudus. Beliau pun berusaha selayaknya seorang santri dusun. Tak lupa pusaka wasiat Kudus dibawanya sebuah bende, semacam gong, bernama Kiai Macan Kondo istri Sunan Kudus yang membawanya. Sebuah pusaka wasiat yang berasal dari Adipati Terung yang amat bertua sarana untuk maju ke medan laga. Malam telah tiba. Sunan Kudus dengan 7 sahabatnya berhenti untuk bermalam di tepian kali di sebuah bulak. Beristirahatlah mereka di bawah pohon cemara. Kiai Macan segera diturunkan tali temalinya, dilepas dan segera digantungkan di pohon kepundung. Kala itu bulan bersinar dengan terang, apalagi purnama. Pangeran Kudus segera memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memukul konde Kiai Macan. Suara melengking memenuhi segala penjuru desa. Bahkan ada yang mengira suara bende Kiai Macan tadi seperti raungan seekor harimau. Mendengar suara raungan yang dikira harimau, yang nyatanya bunyi dari suara Kiai Macan bende Sunan Kudus. Gegerlah penduduk di desa-desa sekitarnya. Disusul bunyi tertalu-talunya gendong. Di desa, suatu pertanda bahaya mengancam penduduk desa. Berkumpullah orang-orang di desa dan menuju ke satu tujuan, tempat asal suara raungan harimau tadi. Nyatanya mereka mengintari bende Kiai Macan yang tergantung di pohon ke pundak. Masih juga belum ditemukan asal suara harimau tadi. Padang dijelajahi, pinggir-pinggir jurang, semak-semak tak luput periksa juga. Namun harimau tak ditemukan. Mereka heran juga. Raungan harimau yang begitu meyakinkan tentu berasal tidak akan jauh dari desanya. Sampailah mereka dalam usaha mencari harimau tadi di pinggir kali. Sedikit naik ke atas kelihatan pohon kepundung. Di bawahnya nampak duduk seorang yang dihadap oleh 7 orang lainnya. Penduduk desa segera memutuskan untuk menemui mereka. Penduduk yang berdatangan di tempat tadi bertanya kepada mereka hampir bersamaan, sehingga Sunan Kudus menjawab pertanyaannya. Kisanak, saya adalah seorang santri dari Kudus. Demikianlah ketujuh sahabatku ini. Mereka berasal dari daerah yang sama. Namaku Kiai Ahmad Sapanaya. Kulihat kalian datang bergelombolan. Adakah sesuatu kepentinganmu datang menemui kami di sini? Di samping itu, maksud dan tujuan kami akan pergi ke Pengging adalah menemui saudara kami. Karena kemalaman, kami berdelapan singgah di daerah ini untuk beristirahat dan bermalam. Menjelang pagi hari, Sunan Kudus bersama para sahabatnya melanjutkan berangkat menuju Pengging. Sunan Kudus dan ketujuh sahabatnya sudah sampai. Mereka di perbatasan kota. Waktu itu Sunan Kudus dan para sahabatnya menuju ke rumah Mbok Wujil, bertepatan di sebelah timur pagar bata. Dan setelah memberikan salam, Sunan Kudus dan para sahabatnya ditanyai oleh Mbak Wujil. Selamat datang kuucapkan kepada kalian anak-anakku. Dari mana saja kalian ini? Hendak kemana tujuan Ananda? Sunan Kudus menjawab, Mbok, saya dari Kudus. Ahmad Sapanayana namaku. Kami akan menuju ke rumah Kiai Ageng Pengging. Apakah kiranya Kiai Ageng Pengging ada di rumah? Mbok Wujil menjawabnya, kalau tidak salah dugaan saya, Kiai Ageng ada juga di dalam. Namun agaknya sedang susah hatinya, enggan makan dan tidur.
Seharian hanya bertafakur berdoa di dalam saja. Konon cerita yang tersebar, baru-baru saja ini kedatangan Duta Demak. Dan setelah itu Kiai Ageng Penggeng kelihatannya selalu mengunci diri di dalam kamar. Berdoa tiada henti-hentinya, tak mau ditemui oleh siapapun juga. Rahayu, Rahayu, Rahayu.